Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Dek. Kamu tuh Alhamdulillah. puasa tapi tambah gemuk gimana ceritanya sih, Iya, Dek? eee, dan dulu setiap kali selesai puasa, Aha. berat Kenapa? badanku masih nambah. Kamu tuh sebelum puasa nggak makan nasi, ya Enggak, nggak dan kurus. iya iya, kemarin Turun berapa sih sebelum puasa itu, Dek? sebelum puasa kemarin selama 2 bulan itu turun 7 kilo, Mbak. Terus pas sekarang Naik puasa, 3 kilo, mampus lah, mampus. naik 3 kilo. Beneran? Iya, Kenapa? Tapi badanmu tuh kecil, hanya iya perutmu yang perut. yang gede. Ya kan Kenapa? dari 7 sekarang 3 berarti turun 4 kilo. Punya minus 4 kilo masih. Enggak, kamu kenapa perutnya sampai buncit kayak begitu? Jelek tau. Nasi, Mbak. Makan nasi. Karbo ya selama bulan puasa kemarin kan buka, Aha. sahur, aku pakai Sahur nasi. nasi. Ya kayak ini ya sih, Mbak. Ngerasa takut kalau nggak nasi nggak kuat. Masa? Tapi Kayak kamu selama tapi ini nggak puasa kamu nggak kan jarang makan jarang nasi. jarang jarang makan. Tapi sebetulnya bukan itu. Apanya? Sebetulnya karena di rumah terbiasa buka sama sahur bareng. Oh, oke, Jadi terus? kalau yang lain makan nasi ya otomatis duh kayak pengen gitu akhirnya makan. Kalau Ah, bukan bulan puasa paling yang makan bareng paling pas habis maghrib itu kita memang di rumah tradisi keluarga barengan, memang barengan. makan bareng gitu Mbak sama kakek, nenek, bapak, ibu. Dan Jadi harus bareng ya. Makanya kamu buka puasa dan sahur itu harus barengan. iya, Nggak bisa. Kamu udah ngerasain bukber-bukber gitu nggak sih di luar? sering Mbak. Kalau Oh, berarti kamu nggak sering. barengan kalau Iya, buka tapi nggak pas tiap hari kan. Tapi kalau ah, sahur pasti bareng. kan rumahmu tuh Iya beda pisah, memang anggaplah dua keluarga tuh di rumah. tapi Jadi bareng. bareng jadi masakan istriku juga tak bawa ke Langgar Ah. itu ke Kopung. Oh, di tempat itu. Iya makannya di Kopung kan nenekku kan udah nggak bisa kemana-mana tuh kakinya kan lumpuh. Heeh. Jadi makannya di sana di Kopung. Jadi masakan istriku tak bawa ke Kopung, Ebo juga Itu bawa sahur pun sama begitu? iya buka sahur seperti itu. Ini nggak sih, Ros, apa namanya, terasa apa yang membedakan bulan puasa dengan bulan yang lain dalam hal kebersamaan? Iya pas itu pas pas makan makan bareng itu terus adek juga ada yang dari pondok kan pulang tuh Pak. Jadi Mmm, lebih lebih rame aja mmm, terus menu menunya lebih banyak bulan puasa. dan Jadi pengeluaran lebih banyak. pengeluaran di bulan puasa itu bisa 3 sampai 4 kali lipat, Mbak. Lah itu aku heran, Ros, padahal kan kemarin kita singgung ya, Eh, puasa itu kan justru Menahan menahan, iya nggak sih? menahan yang kita suka gitu. Menahan dan mengontrol, Eh, meminimalisir. iya. Kok malah pengeluaran lebih banyak tuh gimana kamu, Ros? Jadi gini, eh kalau nggak bulan puasa makan lauk-lauk Ah, ah, seadanya lah. ah, ah, ah. Eh, paling kalau sebelum bulan puasa itu paling aku sendiri nih pengeluaranku yang banyak karena waktu ngurangin karbo itu kan aku sering beli daging, Ah, sayur itu kan ah. itu lebih lebih banyak pengeluaran. Cuman kalau pas bulan puasa lebih ke ini sih, Mbak. Kalau aku buka atau sahur itu Ah, bisa dengan apa aja karena aku kan kalau ke daging atau ini kan milih-milih juga, milih, Mbak. ah. Nggak semua aku suka gitu, Kak. Ah, ah, ah. Kalau istriku semua suka dia, Mbak. Jadi Hmm. kadang mau pengen buka ini, mau Ah. pengen makan sahur sama ini gitu. Anak-anak juga si Yasa kan udah eh, tiga tahun ini Yasa full terus puasanya Wah, kan. 3 tahun. Iya udah Eh, ini kali umur ketiganya berapa puasa. ya, Sa? Kelas 3 sekarang. Oh, ya, ya, Kelas ya. 3. Boleh lah, full lah. Ah, Terus? eh, Berarti dari kelas 1 ya, dari saya? kelas 1 Yasa udah full puasanya. Devnya? Dari belum masih umur 3 tahun. Makanya aku Puasa nggak nangis kalau Dev. puasa nggak Iya, nangis. jadi kalau apa kalau nangis batal puasanya. Tapi wajib Ah. wajib makan. Oh, Tapi ya, 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 puasa ya. nggak nangis. Ya, 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 ya. Jadi biasa kalau mau buka Mm-mm. ya biar semangat tuh puasanya. Mau nanti buka puasa beli ini ya. Ah, Ya, ah. mau nanti sahurnya ini ya. Ya, pernah. Jadi dia pengen sahur nasi goreng.
harus Sal. beli itu. Jadi Kenapa nggak goreng, dan Dek? Kan ada nasi. nggak mau, dia Oh, pengennya yang maunya yang nasi beli, goreng dia belian. pengen aja yang beli. Jadi pernah kita karena Yasa pengen buka ramen, jadi kita ke sini ke kota bareng untuk keluarga, buka ramen coba Yasa, buka Ya, apa ya, gitu. ya, 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 ya. Itu yang berbuat bengkak Baik itu badan dan juga badan. keuangan. Ya, kalau kalau ini Mbak, kalau ke badan mungkin karena gula, Kenapa gula? Oh, makan yang makan manis-manis ya. manis-manis. Makanya kan di rumah itu eh, kalau bulan puasa tidak pernah ini. Jadi tiap hari kolak itu harus, Mbak. Menu wajib tuh. Jadi kolak dari singkong lah, dari Ah. nangka, Hmm, 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 kacang hmm. Tuh ijo, santan lagi itu bahaya ya. semua tuh dikolak, pakai santan, pakai Hmm, susu, tambah hmm, gula, gitu loh, Mbak. hmm, Makanya hmm, bengkak. Pasti kalau hmm. bulan puasa aku bengkak. Aku nambah terus tiap tahun. Dari dulu kalau Dari dulu habis ya. bulan puasa aku pasti nambah tiap tahun. Karena Ya, makannya ya, ya, gula. ya. Lebih banyak gula. Lah itu yang sekarang pengalaman terbaruku ya di bulan puasa ini, Hmm. kan aku udah tinggal sendiri nih. Heeh. Kalau dulu kan masih, Di ada yang ini. bangunin, ada yang masakin, ada yang nyiapin, kita bangun tidur langsung makan, ya nggak sih? Terus ya dibangunin gitu. Kalau sekarang kan aku tinggal sendiri, bangun sendiri pakai alarm, ya kan. Terus itu kita, ngurus-ngurus sendiri Heeh. makanannya gitu. Sehingga karena aku punya wewenang yang full terhadap makananku, aku akhirnya kontrol. Jadi aku nggak Oke. makan nasi deh. Saya cuma makan nasi itu cheating nasi ya selama bulan Ramadan. Kalau ada acara bukber, Oh, bukber. udah deh Iya, kalau iya, kan iya. temanku ngajak, "Ayo makan bukber." Ini pas, di travelku bukber, udah makan nasi ya kan. Pasti banyak tuh ya. Iya pasti dan nggak enak dong sama yang Iya, masakin, yang makanya. nyiapin. Terus masa aku mau milih-milih kalau banyak orang gitu Heeh. kan. Tapi ternyata deh aku akhirnya sadar ya, ternyata yang bikin kita itu, bukan berat ya, yang bikin apa ya deh ya, apa bahasa yang tepat ya, artinya semakin kita sering berinteraksi atau berkumpul Ah, dengan orang, itu kita harus mau ndak mau menjadi, tidak bisa kontrol dan menjadi orang lain yang gitu loh, ngikutin kan, harus harus ngikutin. ngikutin. Nah sehingga kalau kita sendiri dong ngontrol kan, kita mau makan apa, kan Hmm. saya aja nggak pernah sampai sekarang minum es, kecuali bukber. Kalau udah bukber tuh cheating dah, makanya saya cuma dihitung jari lah, bukber itu 1, 2, 3, 4, 4 empat kali. 4 kali Aku cheating-nya. aku sering tuh, Mbak, kemarin pas bulan puasa itu berapa kali itu bukber. Ya Ah, sama teman-teman teater, sama anak-anak ah, anak-anak juga, anak-anak teater, sama kantor, sama ya, teman-teman ya, 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 kader dari itu, ya, kader-kader ya. TBC. Ada sama geng-geng motor itu, beda Mampus. lagi sama teman-teman Hmm. luar gitu, ada teman SMA juga Tapi memang kemarin, teman itu berapa orang. konsekuensi ya, itu adalah ongkos yang harus kita Iya. bayar. Mau nggak mau karena kalau kita oke lah saya kalau sudah ke rumah, saya akan jadi diri saya sendiri. Heeh. Tapi kalau saya sudah keluar rumah, Ya anggaplah kita harus kumpul, ngikutin gitu harus loh. ngikutin. Apa istilahnya? Membaur. Kalau bahasanya Erving Goffman, ini teori dramaturgi, Heeh. ya nggak? Ada namanya front stage, ada yang Backstage. backstage. Kalau front stage, karena itu kita di panggung, kita harus memainkan peran sesuai apa yang penonton Heeh. maui. Kalau kita perannya peran dokter, jadi dokter, nggak mungkin dong saya pakai baju satpam. Ah. Kan penonton bilang, gila lo jadi Mana ada dokter tapi pakainya baju iya. satpam, kan lucu gitu. Jadi mau nggak mau pakaian dokter. Nah, terus perilakunya pun harus kayak dokter, Harus ya kayak nggak sih? dokter ya. Karena loh dokter tuh kayak gini, orangnya kayak gini, nggak Heeh. mungkin dia kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Kan penonton. Nah, Heeh. tapi kalau kita sudah ke backstage, ya gak ada penonton, ya kita mau bilang anjing lo, kurang Iya. ngomong jorok kayak ngomong apa, Nah, siapa yang mau ini marah? tergantung kita gitu, terserah kita kan Iya, gitu. iya. Ya Heeh. mau nggak mau kalau kita sudah di front stage di sosial, ya pokoknya keluar rumah lah, ya sudah, jangankan keluar rumah ya, dalam rumah kalau kamu tinggal sama istri kan, Iya, iya, iya. mau nggak mau kamu harus front stage dan menjadi Eros sebagai suami, Hmm, hmm. Eros sebagai, ayah, Ya, ya kadang nggak? kadang untuk melakukan melakukan sesuatu itu juga harus
akhirnya harus beberapa kali mikir, Mbak. Ya. Jadi misal kayak kemarin nih pas pas bulan puasa aku kan pengennya ya buka kayak sayur atau awal-awal itu aku gitu, Mbak. Oh, oke. Awal-awal puasa itu aku masih bisa Jaga. jaga tuh nahan buat ngurangin karbo, akhirnya Terus? sayur buat rujak gitu loh, Mbak. Makan sayur doang, bener-bener yang sayur tanpa nasi. Sahurnya juga kadang apa sih, telur itu, telur telur Oke. rebus gitu. Itu pas ini di Sampang kan sempat beberapa hari aku puasa di Sampang. Pas pulang ke sini aku sendiri, Ilmi masih di Sampang, aku pulang sendiri ke sini masih kayak gitu Masih kan. bisa ngatur. Pas balik lagi ya itu ya saya pengen buka sama ini, si Ilmi pengen buka sama ini, akhirnya nasi aku mulai ngambil sedikit. Ya, ya, ya. Kok enak, nambah lagi karena yang lain juga makan nasi. Tapi justru Ros, kita menjadi diri sendiri di front stage, di sosial, itu jadi kayak lucu dan aneh. Pernah nggak kamu ngelihat orang yang mau bukber nih misalnya ya, wah aku nggak mau deh makan ini, apaan sih makan aja kayak gitu tuh. Iya. Pernah nggak kamu ketemu orang yang dia mau tetap kontrol dan disiplin, tapi kita tuh najis banget. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Kan bakal diledekin. Iya. Apaan sih? Oh ini gratis juga makan aja Iya, kayak gitu. iya. Aku nggak bisa makan ini, aku nggak bisa makan itu. Apaan sih ntar aja Itu di rumah kayak gitu itu tuh. aku pas pertama kali ada bukber itu sama anak-anak teater Ya. di kampus kan. Hah? Yang biasa makan bareng tuh, Mbak, sana. Aku Hah? bilang ke mereka. Jadi pas azan, karena setelah itu kan ada masih ngisi-ngisi kayak saresehan gitu kan. Aku bilang ke mereka, aku ngurangin karbo deh, jadi aku ambil tehnya aja gitu. Iya. Aku minum tuh, habis itu rokokan ya. Oh mereka ini kayak ini, akhirnya oke, makan tapi sedikit ya, gitu. Iya. Aku juga seperti itu, Mbak. Jadi Iya. kalau misal nih, Mau aku di iya. rumah nggak makan nasi, misal makan sayur terus tiba-tiba bukber, sayurnya dikit. Iya. Masa mau aku habisin sendiri? Otomatis ya aku pasti makan nasi. Iya. Kalau di rumah kalau ikan nih ayam, aku beli 1 kilo itu bisa 4 kali, Mbak. 4 kali makan 1 kilo gitu, ayam 4 kali makan 1 kilo itu sama sayur. Iya. Kalau lagi sama teman-teman kan nggak bisa, Mbak. Makanya menjadi diri sendiri itu sulit banget. Iya, apalagi Iya dalam interaksi di tempat umum, apalagi di umum gitu ya nggak jangan bisa, tempat umum Mbak. lah, di rumah kamu aja kamu susah. Susah banget, Mbak. Susah, selama kamu berinteraksi dengan orang, itu kamu pasti tidak akan menjadi Iya. eros. Makanya kan selalu dikampanyekan itu pokoknya di jor-joran, ayolah jadilah dirimu sendiri. Gak bisa, lo jadi diri sendiri itu kayak gimana? Nggak bisa. Kecuali lo tinggal sendiri. Kayak aku tinggal sini, ya udah saya bisa jadi diri sendiri karena gak berinteraksi dengan siapapun. Ya kalau di rumah ini terus ada tamu, mau nggak mau, ya harus saya harus oh bentar ya aku mau pakai baju dulu yang rapi, menghargai orang lain. Iya, jadi nggak bisa jadi Iya, diri bener. sendiri, nggak bisa. Nggak ada yang bisa benar-benar menjadi diri sendiri, itu nggak bisa, Mbak. Ya sendirian, kecuali sendirian. Misal gini, Mbak, contoh ada seseorang yang memang aku dulu merasa nggak enak kalau nolak sesuatu. Sampai sekarang pun ada beberapa hal yang memang susah buat aku nolak, buat bilang tidak itu susah. Tapi aku mulai belajar untuk bilang tidak itu, Mbak. Aduh nggak bisa nih sekarang. Aduh nggak bisa. Ternyata bisa. Maksudnya orang lain akan paham kok. Selama ini aku kan mikirnya gini, Mbak. Aku diajak nih, terus jalan ke ini, ayo gitu kan. Aku berpikir bahwa nanti kalau aku nggak mau, nanti takutnya dia gimana atau gimana. Aku pernah deh berada di titik itu masih saya S1 karena kayaknya aku haus banget pengakuan. Dan aku takut banget kehilangan. Jadi kayak misalnya aku baru kenal nih sama kamu, terus udah jadi kita menjalin pertemanan, udah itu kamu ngajak aku tuh takut kehilangan itu. Nah waktu itu masih S1 ya, jadi aku pernah sampai mengorbankan kesehatanku, mengorbankan finansialku, keuanganku gitu ya.
Ya aku sadar-sadarnya itu sejak main teater justru, untuk memberi batas semuanya. Artinya kamu boleh kok bilang iya, tapi juga boleh bilang Iya enggak. iya iya, aku Itu gara-gara ada mindset bahwa orang kuat itu adalah orang yang tidak takut kehilangan. ah, Nah aku tuh pengen banget jadi orang kuat, Ros. Pengen jadi orang kuat sehingga aku harus berani untuk tidak takut kehilangan. Sehingga kita udah berteman nih, ah, Mbak ikutin ini. Ah, aku males, Ros. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Males deh, aku mau ikut kamu, udah dah sana. Artinya, lu kalau nggak mau temenan sama aku juga nggak apa-apa. ah. Jadi mindsetnya itu. Nah iya, aku apa dari kemarin-kemarin itu juga begini, Mbak. Akhirnya aku sadar bahwa oh ternyata biasa aja sih. Menolak, iya. Akhirnya gini, aku benar-benar nggak bisa sekarang, ya udah aku bilang nggak bisa. Toh berikutnya next kalau ini oh masih tetap ternyata. Yang kita Hmm. takutkan kan malah nih oh nggak mau apa nggak mau udah karena nggak mau diajak sekali kan takutnya Hmm. ini dikira apalah kan gitu. Oh ternyata Hmm. enggak toh akhirnya walaupun aku nggak diajak lagi ya emang kenapa Iya, 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 iya. akhirnya kan gitu Ta- tapi ada yang batasan yang kebablasan, Dek. Aku pernah sampai punya memberi batas tapi kebablasan. Jadi dulu tuh kalau dulu kan SMS ya. nah Kalau kamu mau SMS aku tuh harus cepat balas. Nah, tiba-tiba karena pas aku punya boundaries, punya batasan, aku memang sengaja untuk tidak cepat membalas. sengaja memang Sengaja, memang sengaja. Sampai akhirnya karena keseringan sengaja, kadang itu sampai akhirnya kelamaan 1 hari, ah 2 hari gitu ya. Akhirnya aku jadi orang-orang tuh tidak percaya lagi ke aku. Jadi tuh kebablasan, udah jangan ini nanti nanti Novi pasti ini. Jadi akhirnya banyak peluang-peluang, momen-momen yang aku terlewat terlewatkan saking terlalu ngasih batas sehingga sekarang tuh punya kontrol lagi mana yang harus aku kasih batas, mana yang oke enggak. Kalau dulu tuh parah banget dari yang awalnya itu people pleaser banget. Oke, oke, saya selalu ada buat kamu. ah Sampai akhirnya ada terlalu kepengen kuat gitu kan ya. Jadi aku nggak mau takut kehilangan sehingga no 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 kebablasan. no 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 ya. No 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 sampai no 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 I no can't sampai no nggak I can't balas-balas sampai akhirnya kok aku nggak tahu ya ada ini, kok aku nggak tahu. Jadi aku ah melewatkan banyak momen sampai pada titik di mana akhirnya aku oh ya saya harus memberi batasnya itu juga harus kontrol, pleasernya juga kontrol. Jadi menjadi people pleaser tuh boleh, tapi ada kontrolnya. Menjadi punya batasan tuh boleh, tapi hmm. ada kontrolnya. Gitu aja. Karena menjadi people pleaser jadi nanti akhirnya dimanfaatkan. Ya, Menjadi batas jadi akhirnya kita jadi kayak orang terasing iya yang nggak jadi tahu apa-apa, tahu nggak sih? yang lain ke sana kita, "Loh, kok aku nggak dengar kabar ya?" Gitu-gitu Ah, kan, ya, Mbak. ya, ya, Ya ya. ngejaga ngejaga itu sih, Mbak, ya harus pinter-pinter kita lah ngaturnya kan. Iya, 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 iya. Sama kayak kemarin pas bulan puasa banyak yang ngajakin ketemu siang-siang, kenapa saya tidak mau? Karena takut, Ngapain siang-siang lu? kalau diajakin beberapa teman tuh, Mbak, siang-siang di telepon, Iya, pasti ngapain? rokokan. Temennya ngerokok juga? Iya, kalau udah ngumpul, Walah. mending kan nggak ngumpul. Lu tuh kayaknya harus puasa rokok deh, walaupun bukan puasa ya. Iya, kayaknya iya, Mbak. Minimal Harus kontrol, harus artinya ini memang. Tapi bulan puasa ini kontrol sudah. iya karena puasa. Iya, jadi biasanya satu hari itu bisa sampai 3 pak. Sekarang satu pak itu bisa 2 hari. Tapi kadang Hmm. satu satu pak untuk 1 hari sih. Jadi Hmm. aku buka nih habis buka ya buka buka pak tuh. Ngerokok. Kadang sahur itu udah nggak ada, Mbak. Hmm. Karena aku jarang tidur malam, Mbak. Oh iya, aku nggak tahu ya, karena mungkin karena udah lepas dari HP, dari medsos, itu aku dapat quality tidur tuh enak banget, Ros. Jam Oh ya? 9, jam 10 tuh aku Udah. udah tidur, terus kebangun sendiri itu jam Ah, 3 kayak gitu ya. istiqomah banget Oh tubuhnya itu. banget, itu udah itu subuh kita tuh habis subuh itu aku mandi sebelum subuh. Ah. Aku kan jarang mandi, Ros. Sekarang tuh aku mandi sebelum subuh ya kan. Terus jadi aku sangat hidup sehat dan hidup nikmat banget Berarti Mbak setiap hari. Novi makan sahur pas waktu sahur.
Iya, waktu Waktu sahur itu. tetep Kalau kan. aku dulu, Mbak, sebelum ini makan nggak tidur tuh. Mhm. Jadi aku biasa sahur sebelum tidur. Jadi jam 2 kalau aku udah ngantuk sebelum tidur ya aku Oh, terus bablas sampai makan subuh? makan sendiri gitu. Sahur-sahur Mmm. sendiri gitu. Mmm. Kalau sekarang karena memang aku kan tiap berangkatnya kalau pas bulan puasa kemarin lebih sering berangkat habis maghrib, Mbak. Atau habis taraweh, aku baru ke Pamekasan buat Oke. nongki-nongki. Oh. Paling jam 2 aku baru pulang ke rumah. Jadi pas nyampe rumah itu pas waktu sahur. Kadang sempat Heeh. masak, masih sempat untuk masak gitu kan. Jam-jam Ah. 2 sempat masak, tapi belum tidur tuh. Ya, ya, aku paham. Kayaknya kamu itu gemuk, buncit, itu karena Heeh. tidurmu nggak Enggak teratur, nggak teratur. mungkin. Aku tidur nih habis azan subuh, habis subuh baru tidur tuh. Hmm. Nanti jam 10 jam 11 bangun. Nanti jam 2 kadang tidur lagi Mhm. sampai jam 4 Ya, baru ya, bangun. ya. Kadang ngajak jalan ya saya gitu. Ngajak jalan-jalan. Ya kadang karena ada beberapa kegiatan, Oke. kadang berangkat Ya kayak karena gitu. tidurmu Nggak teratur. nggak berkualitas. Tapi walaupun bukan bulan puasa, tidurku juga gitu, Mbak. Tapi ini loh sayang di medis ya, bahwa tidur tidur siang atau tidur pagi itu tidak ada manfaatnya buat Iya, kesehatan. iya memang. Tetap tidur malam yang ada Memang tidak akan manfaatnya. menggantikan waktu tidur tidur malam Iya, memang. iya, iya. Jadi bahkan ya kamu pernah nggak sih kalau tidur pagi atau tidur siang tuh mimpinya aneh-aneh? Jarang mimpi aku. Kalau malam aku ya nggak tahu mimpi apa, karena udah nyenyak kan. Iya, jarang-jarang. Aku jarang mimpi, Mbak. Cuman ini, eh tidur malam itu, waktu kita tidur malam, Mhm. otomatis kan istirahatkan ini Iya, tubuh katanya, Mbak. iya. Jadi juga menunda penuaan atau Iya, apalah gitu. betul. Tidur siang tidak bisa menggantikan itu katanya. Betul. Karena tubuh Ah, tahu ah, ini lagi siang apalagi pagi apalagi ah, ah. malam. Aku tuh sampai pengen, Mbak, tidur malam. Terus Tapi tetap nggak bisa. Kadang tapi bisa kalau Ros. capek, ya itu. Kadang harus main HP, nonton, pokoknya ada sesuatu yang aku denger gitu loh, Pak. Karena belum ngantuk ya. Ya tapi kalau musik aku malah nggak bisa tidur. Tapi kalau orang ngomong gitu loh, Pak, kalau ada orang ngomong gitu, aku cepet tuh tidur. Oh, tapi kamu pagi, siang tuh nggak tidur ya? Pagi tidur, Tidur, habis subuh kamu tidur? habis subuh tidur nanti Sampai jam 8 bangun. Kecuali ada kegiatan, misal kegiatannya pagi, jadi habis subuh aku nggak tidur. oke, terus nggak tidur tuh sampai siang tidur? Kalau ada waktu untuk tidur, tidur. Tapi kalau ada di rumah ya, kalau ada sedang di luar, tidak di rumah, aku nggak tidur. Nggak tidur? Terus sampai malam kamu nggak tidur-tidur lagi tuh? Iya, kadang di rumah Oh, jam 8 itu, Mbak. Misalnya aku kecapean nih, hari hmm, kerjakan hmm. kecapean. Kadang jam 8 itu aku udah tidur. Tapi nanti jam 11 aku kebangun dan nggak bisa tidur lagi. Iya, 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 iya. Iya, iya, aku kalau jam 9 tidur, itu jam 12 udah bangun. Nanti nggak bisa tidur lagi itu, Mbak. Sampai Ah, subuh nggak bisa tidur lagi. Kemarin itu malah, oh, jadi malamnya itu capek kan, udah hmm. capek, ada banyak kerjaan, nggak tidur aku, Mhm, mhm. siangnya nggak tidur, nggak istirahat kan. Terus malamnya aku di sini tuh sama teman-teman ngurusin apa banyak-banyakan yang diurus. Aku pulang jam 3 tuh, sampai rumah Mhm, jam 3. mhm, Sampai subuh kok aku belum ngantuk gitu kan. mhm, Akhirnya mhm. aku makan tuh. Subuh Ah, makan, eee, sambil lihat-lihat kok aku sampai akhirnya aku ambil kuas, aku lukis-lukis sampai jam 9 atau jam 10 aku bisa baru akhirnya mataku capek, ah, sampai akhirnya tidur. tidur. Besoknya Ya. maksudnya, jam 10 besoknya, jam 10 Tapi kamu pagi, lihat lihat badanku gimana habis lebaran ini? Mbak Novi kecilan dari Tambah kemarin. kurus Ya, ya kan? Terus mukaku gimana? lebih cerah sih. Iya karena padahal aku nggak makeup. Karena nggak makan nasi. Ya aku terpaksa, Mbak, kemarin makan nasi Bukan nggak habis makan nasi, ini. sebenarnya menghindari gula ya. Gula Ah, itu, Mbak. jadi ya, jadi aku nggak pernah minum es. Es itu ya karena bukber itu berapa kali ya?
2 kali deh. Nah, 2 kali cuma. Yang air maksudnya air es apa es yang manis? Es manis, manis. Oh, manis es tuh, manis. manis. Udah itu nasi, nasi kan ada karbo. Jadi gini saya, jadi sebenarnya yang bikin gemuk itu bukan nasi. Heeh. Cuma tergantung sama DNA kita, darah kita, badan Heeh. kita, ya kan? Karena golongan darahku itu AB, itu sensitif sama karbo. Karbo. Jadi sekali makan nasi langsung gemuk. Mungkin kalau kamu darahnya apa kamu? Golongan darahmu? Nggak tahu. Katanya suka periksa-periksa. Tapi kan periksa dahak aku, Bang. Nggak periksa Coba golongan kamu cek darah. golongan darahnya Apa apa? itu? Karena kalau darah AB, AB itu kebanyakan gemuk. Kayaknya aku AB sih, Pak. Iya, Kayaknya ya AB. mudah gemuk. Jadi memang nasi, tapi kalau misalnya orang darah O itu susah kali mau gemuk. Istriku, oh, Oh ya, iya makanya susah gemuk dia. iya. Dia Jadi mau makan kayak apa ya kayak begitu-gitu itu aja. diisep Mbak, Nah, oh anak ya Batrakala tuh suka suka O, suka O ya enggak. suka darah O. Lah iya itu pokoknya lihat darahnya. Jadi bukan berarti nasi ini nggak bikin gemuk, iya. Tapi buat saya yang Ah, golongan darahnya AB, AB plus lagi, itu kan mudah tapi sekali. aku kadar gulaku tinggi, Pak. Iya sama, sama. Minum, makanya di dapur kan nggak ada gula tuh kan. Aku memang ngurangin gula di rumah tuh kalau istriku buat kopi memang kadang nggak usah Hmm. gula memang. Kayaknya kita sama deh, golongan darahnya AB. Aku Penyakitnya perut nggak sih? iya, Iya kan, kalau nggak kadang-kadang sakit itu. perut, lambung, apalah, Aku kalau mual. kalau lambung aman. Kalau enggak Kamu ada apa yang penyakitnya? penyakit lambung. Ya kayak sakit aja kayak Ya, bukan sakit kepala. cerut gitu perut itu. Kepala sering ini, tapi kalau udah minum kopi udah. Oh iya, Aku iya. jarang, Mbak, yang ya alhamdulillah tuh jarang yang pas sakit-sakit ini itu jarang. Cuman Ah. kalau kepala lebih sering sih. Lebih sering sakit Hmm. kepala. Kurang minum kali Sampai lo. gitu, Mbak. Kurang Yang minum. sakit kepala. Cuman kalau pas luka, aku taunya kalau kadar gulaku tinggi, kalau aku luka itu susah sembuhnya, Mbak. Jadi Eh. kemarin tuh padahal beset dikit tuh di betis, itu susah, Mbak, sembuhnya, susah keringnya. Oh, oke. Aku periksa, ternyata kadar gulaku tinggi. Lah iya, iya Itu aku turunan karena ibuku sama. kadar gulanya Aku juga tinggi. dari keluarganya bokap, Abi. Iya. Semuanya rata-rata penyakitnya Ah, diabetes. Jadinya ah. ya udah. Jadi DNA tuh saya. Jadi aku baru ngeh ternyata penyakit bentuk tubuh bahkan takdir kita itu ditentukan oleh DNA. Iya. Perilaku kita juga ditentukan sama DNA. Sampai aku kemarin tuh ngobrol sama temanku. Jadi sekolah dan agama itu apa fungsinya ya gitu loh. Kalau sudah dari Buat DNA. kontrol. Hah? Buat kontrol. Karena ada kasus gini, ada apa namanya? Ada seseorang, dia S3, kerjanya dosen dan dia punya pesantren, ya, lulusan pesantren, artinya agama udah oke, ya kan semuanya. Bahkan dia punya pesantren, ternyata NPD. Dari keluarga ya. Dari keluarga, ya, akhirnya kita cari kan pola asuh keluarga. Ternyata keluarga saudaranya nggak gitu, semuanya baik-baik aja. Ditarik-tarik lagi, ternyata ada sesepuhnya, kakeknya yang perilakunya mirip dia. Nurun. Pantesan Nurun. kalau orang-orang dulu bilang, "Buh, nurun karun rure," kayak Ah, gitu-gitu. ya begini, Bu. Padahal dia udah S3, anggaplah sudah pendidikan ada masuk nih. Terus Ah, dia lulusan pesantren dan sekarang punya pesantren, ini agama masuk nih gitu ya. ah, Terus dia kerjanya dosen gitu kan, udah masuk nih semuanya. Pola asuh keluarganya, ah, ah. saudaranya aman-aman semua. Aman-aman. Kenapa nih orang kok jadi NPD gitu loh. Ya ternyata dari sono-sononya Iya, sudah. ada gen yang di atas gitu kayak Iya, gitu. sampai ngobrolin begitu. Makanya DNA, jadi ada lab sekarang, lab DNA, kalau mau ngecek kamu tuh nanti matinya gara-gara sakit apa, itu bisa dilihat. Oh iya? Sehingga bisa diantisipasi dari Akurat nggak? sekarang. Iya, Akurat itu, Pak. ada. Jadi aku mau tuh deh kalau DNA, tapi kan kalau medical check up itu aku ngeri, tau gak sih? Takut semua penyakit Enggak, tapi kelihatan. kalau keluargaku nggak ada riwayat yang meninggal karena sakit apa itu nggak ada sih, Pak. Apa rata-rata meninggalnya? Ya karena tua aja. Sebenarnya nggak pas karena diabetes misal atau karena apa gitu, nggak ada Oh, kanker atau serangan jantung atau lambung itu nggak ada. iya, 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 Atas iya. atasku nggak ada, Pak. Makanya yang waktu aku Kakek ada nenekku sekarang masih sehat walafiat, alhamdulillah.
Nah itu ngaruh tuh Dek ke Jadi turunannya. buyutku itu meninggal ya karena sakit emang udah tua, Mbak. Kan keadaan udah tua. Enggak, waktu aku ada tumor itu, Ah, jadi kan paling besar yang mempengaruhi ada kanker itu kan oh. karena dari DNA-nya, Iya ada iya benar. keturunan. Pas aku lihat keturunan, saudara keluarga aku itu nggak ada yang punya kanker, kecuali memang pola hidupnya berantakan memang. Jadi dia tuh kayak males-malesan kayak gitu-gitu Heeh. loh. Ngelihat nggak ada yang riwayat kanker, aku jadi tenang. Karena kata adikku ya, kan dia kerja di sekolahnya di medis. Setiap orang itu punya sel kanker, Ah, tinggal ngebangunin aja. iya dari pola Pola makan makan, berarti kan pola sama pola hidup, hidup gitu kan. Iya, pola tidur Dek. aku harus puasa tidur kayaknya. Kok puasa tidur sih? Puasa bergadang Puasa lah. begadang ya. Puasa Aku puasa begadang. begadang nih bentar lagi Lah ya, iya. begadang Tapi tidur. apa yang sekarang kamu kan udah puasa nih, Kemarin pas yang kamu dapetin? Perubahan apa? perubahan selain bentuk tubuh yang sekarang makin besar. Aku banyak ini, Mbak, sekarang ada beberapa, project yang pengen aku jalanin sekarang. Jadi Mhm. pas bulan puasa kemarin, ada nyelesain beberapa lukisan juga. Bentar lagi Wih, pameran nih, bentar lagi, keren keren minggu keren. depan pameran. Terus kayaknya pengen usaha sepatu lukis nih sekarang. Iya ya. Itu Boleh nanti aku promosiin. Bawa itu dong ke sini oh ya nanti sesekali. nanti tak bawa, lupa. Heeh. Ya itu, perubahan-perubahan paling ya ada beberapa perubahan karena sekarang, banyak utang ini. Banyak hutang apa? Iya pas kemarin puasa lebaran biasa. Puasa Lebaran. Bulan puasa, Heeh. pengeluaran itu, Mbak, bisa 4 kali lipat. Buset dah. Oh belum lebarannya, Hmm, baju belum baru. lebaran. Nggak tahu tuh jadikan gengsi lebaran. Aku nggak ngerti, kayaknya dari pola asuh deh Ros. Coba deh kamu tuh diasuh anakmu, jangan dibiasakan untuk begitu. Karena aku dari dulu dari kecil, abiku sama umiku tuh nggak pernah yang namanya baju Lebaran baru, harus beli lebaran baru nggak gitu. ada. Sehingga tuh cuma terakhir-terakhir tuh waktu bokap pokoknya sudah pindah di Sumeneb tuh. Kita itu mesti pas mau lebaran akhirnya dikasih duit. Nggak Oh, dikasih, nih ya dikasih 500, 500, 500, 500 anaknya. Terserah mau diapain. Nah karena kita eman, ah, akhirnya kita nggak beli. Jadi kalau dulu belum dikasih duit, itu nggak ada yang kita ayo beli baju baru, sandal baru tuh nggak ada kita. oh ya, nggak tahu Pakai baju yang ini aja yang udah biasa. di rumah aku kecil kayak gitu juga sih, Mbak. Jadi kalau Lalu baju kenapa pengen beli anakmu? sarung atau tapi kalau aku sendiri, aku jarang malah, Mbak, beli baju baru atau sarung baru. Aku aja sarung itu eh kadang pakai yang udah 4 tahun yang lalu Lah masih iya. aku pakai sih karena jarang dipakai juga baju juga gitu. Iya ya ya. Cuman karena ini mungkin kali ya. Jadi ya, Yasa tetangga tuh teman-temannya kan beli baju Ah, baru, jadi akhirnya Yasa minta gitu. Ya, oke lah, bulan puasa atau nggak beli baju tiap tiap bulan aku juga aku gitu. nggak Tapi ngerti. tapi kalau kalau Yasa sebetulnya agak sering juga sih dia beli baju. Lah iya. Dek, aku nggak inget ya di memoriku. eh aku kok nggak iri ya sama sama orang sekitarku yang pakai baju baru atau mungkin Abi itu orang tuaku, umiku itu ngasih apa gitu ke aku sehingga aku juga nggak tertarik untuk beli Oke baju baru. oke. Aku lupa itu. Cuma yang jelas tidak ada dalam keluarga kami itu tradisi beli baju baru. Ah, Tapi kalau misalnya pas mau lebaran dikasih duit, itu pun pas belakangan lah, ah, pas Abi udah di Sumeneb gitu loh. Oh iya, pas aku masih iya pokoknya nih duit 500, oh, 500. uang lebaran lah. Ya jadi terserah mau beli apa. Lah jadi karena sudah terbiasa kayak eman banget sama duit, "Entar deh aku buat apa," Belum gitu-gitu. lagi THR-THR tuh ke ponakan-ponakan gitu. Mampus loh, mampus Belum lagi mampus. kayak gitu-gitu. Itu kayak Mampus. jadi tradisi gitu, Pak. Jadi aku gini, Udah nuker duit enggak? enggak, aku memang nggak pernah nuker duit, Mbak. Nggak usah pakai uang baru. Aku memang Ah, ngasih, udah kasih aja gitu. Apalagi ah, keluarga keluarga istri juga kan.
Tapi aku jarang sih kalau di apa ngasih duit, paling cuma beberapa ponakan-ponakan aja yang aku lihat oke dari keluarganya memang kurang ini. Kalau bapaknya banyak uang tuh, kadang aku nggak ngasih, Mbak. Aku memang nggak ngasih ke ponakan. Kalau baju aja aku beli ya buat adik gitu kan, buat adik, buat ibu, bapak gitu kan, beliin sarung apa gitu ke bapak. Sama mbah juga kayak eh adik, anak, istri, sama anakku yang meninggal. Ya kan aku beli tuh, nyalenin istilahnya, Mbak, nyalenin pria, aku kasih ke eh, ponakan atau tetangga yang seumuran dengan pria gitu buat nyalenin pria gitu. Oh. Ya pengeluaran itu yang membengkak. Ah, ada juga ini, Mbak, pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Apa itu? Iya kalau ada family dari jauh tuh bawa anak kecil itu, kok kita ngerasa nggak enak ya kalau Kalau nggak nggak ngasih. nyangwi Iya, gitu, Pak. betul, Duh, betul. masa nggak dikasih, kasihan lah. Lah kalau yang Kasih tamu, Ros, gitu. tamu tetangga aku Ah, kasih, tapi kalau ponakan aku enggak. Jadi ponakan itu kemarin ah, ya, ayo ke DIY. oh gue, Ke DIY satu orang dua barang. Terserah oke. itu. Jadi tante aku beli tas tante lah. Nanti di Lebaran aku nggak akan ngasih karena kayaknya itu jadi kayak kebiasaan gitu loh. Ah, Jadi kalau misalnya itu pun kalau ke DIY itu apa namanya barang yang memang bermanfaat, nggak boleh mainan gitu loh, nggak hmm, boleh mainan dan itu kayak alat-alat sekolah alat gitu apa sekolah gitu itu ya. boleh gitu. Jadi ada yang beli tas, ada yang beli ini, macam-macam tuh aku habis sampai berapa tuh Ros gitu. Tapi aku senang. Jadi mereka itu nggak di duitnya. Nah Ah, jadi pas Lebaran aku nggak akan ngasih duit. Tapi kalau tetangga, terus ada keluarga dari ah, Jawa, saya ngasih Ros. Tetap. Tapi kalau keponakan enggak iya sih, Kak. karena nanti terbiasa loh. Kayak ngarep Mas, Mbak. Jadi Iya. bulan-bulan berikut apa tahun berikutnya itu kayak ngarep. Kayak aku Mhm. gini, Mbak. Eh bulan Ramadan kemarin, Mhm. em, alhamdulillah rezeki lebih 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 lah daripada tahun sekarang ya. Mhm, mhm, Nah, masih ada beberapa pekerjaan juga yang lumayan lah. mhm, Jadi mhm. sempat beli-beli tuh, Nah, dikasihkan ke ini, kasihkan ke ini. Lah, karena selama 3 tahun aku ngelakuin itu, Mbak. heeh. Sekarang, tuh, Kau pas kemarin uang udah mama nggak punya, mampus, udah nggak ada penghasilan, mana orang mampus. udah kadung kayak oke mereka nggak ngarep sih sebetulnya. Cuman Heeh. aku aja yang ngerasa nggak enak Iya, karena udah iya, udah ngasih, wah sekarang nggak ngasih, iya, tahun kemarin ngasih. iya, Ya itu iya, benar, benar, akhirnya. benar. Lah, akhirnya gitu tuh, bukan hanya mereka yang ngarep, kitanya yang Kita yang ngerasa tahun tahun lalu ngasih ketergantungannya. nih, Iya. sekarang aku nggak ngasih gimana jadi Aku aja kepikiran. kemarin pas lebaran biasanya ke ibu tuh karena "Mbok mau jadinya atau mau minta mentahnya nih?" Kayaknya, "Ya mentahnya aja." Langsung aku Ah, kasih kan ibu. ah. Yang kemarin aku tanya tuh, "Bu, mau mentah apa baju?" "Mentah." "Oke." Jadinya aku kasih tuh. Nggak sama dengan tahun kemarin. Jumlahnya. Nggak dapet ini, kata ibu kan. Ada, Bu. Pakai buat yang lain gitu. Lah itu, maka aku heran, Yang di lain. mana bulan puasa itu kita belajar menahan, menunda, mengontrol, tiba-tiba malah tidak Iya. tidak terkontrol baik itu Aduh. makanan, finansial ya, keuangan, terus Bukan juga iya, keinginan, bukan cuman nggak terkontrol, Mbak, telanjut. terlanjut, betul. Men perasaan itu telanjut sampai, Mbak. Jadi Jadi makanya esensi puasa itu akhirnya nggak terasa iya itu, saya kalau kayak nggak gitu. nggak puasa, malah ya bulan puasa kayak, apa ya, eee, melakukan sesuatu lebih daripada bulan-bulan yang Banget, lain, iya. yang harusnya kita kontrol memang. Betul, betul, Eee, betul. oke, kalau zakat atau sedekah, pahalanya kan memang dilipat gandakan gitu. Mhm, mhm, Tapi mhm. menurutku banyak yang berlebihan memang, Mbak. Banget, Iya nggak banget. sih? Banget. Aku nggak ngerti ya. Jadi kemarin aku nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Mbak Nunung. Heeh. Jadi, Oh iya ya? iya kan? Heeh. Jadi ada apa, ada rumusnya begini, ketika saya ngasih pertama kali ke kamu, kamu akan bilang, "Makasih, Heeh. makasih Mbak." 2 kali aku ngasih ke kamu mulai mengantisipasi.
Heeh. Ah tenang nih ada Mbak Novi, masih ada Mbak Heeh. gitu. Tapi kalau nggak dikasih gimana nih? Mulai mengantisipasi lah pokoknya. Mengantisipasi. 3 kali aku ngasih ke kamu sudah mengharap-harap. Heeh. Berharap kamu ke aku itu, oh pakai nanti pakun Mbak Novi aberi kayak gitu. Ah, Ya. 4 kali aku ngasih ke kamu mulai bergantung ke saya. oke. Andi pese misalnya kamu ya 1.000. Eh pas pas ada pengeluaran yang kamu harus ngeluarin Ah, 100, dah apa namanya, dikit kok ke Mbak Novi ya. Karena sudah oh, bergantung ke saya. udah Bukan mengharap lagi, bergantung bergantung. sudah ya? 5 kali aku ngasih ke kamu, itu sudah kamu menganggap bahwa itu adalah hak kamu dan kewajiban aku untuk memberikan. Sehingga ketika Mbak Nunung itu sakit, kenapa keluarganya nggak ada yang mau? Karena kan aku udah ngasih-ngasih kamu lah, itu kan kewajiban kamu sudah. Jadi udah Oke. dianggapnya udah biasa. Jadi aku bantuin kamu nih Nov sampai 5 kali bantuin kamu tuh Ros ya. Terus pas aku lagi susah nih, Heeh. terus kamu, Ros tuh kemana sih? Padahal udah aku sering Lah bantu. itu hakku yang harus diperoleh Iya, kayak gitu. kan itu kewajibanmu Mbak. Nggak ada kaitannya take and give. Lah kalau yang pertama kali itu Ros, aku ngasih bantu, aduh nggak enak lah. Biasanya pas aku lagi jatuh, Mbak apa nih yang bisa saya Ah, bantu? oke Biasanya oke. kayak gitu. Tapi kalau sudah keseringan aku bantu kamu, ya Orang itu udah, akan merasa bahwa ya itu memang hak-hak dia ya dan udah betul. kewajiban kita gitu. Betul, makanya kan sama Mas Dedi ditanya, "Loh, emang keluargamu itu nggak kerja?" Kan gitu, "Kenapa kok dibantuin?" Akhirnya mereka nggak kerja karena sudah Udah keenakan. ketergantungan gitu, Pak, ya. Betul, makanya, saya akhirnya jadi ngasih batas lagi nih, Ros, kalau dilihat orang itu butuh dibantu atau enggak. Makanya kemarin waktu Mbak Novi ngasih-ngasih itu ke aku, makanya aku kan bilang, "Nggak usah, Mbak, jangan kasih, Mbak." Karena akan membentuk itu. Iya, aku takut ini, takut itu terjadi, Mbak. Maksudnya Ya gini, ya ya. aku tidak mau ketika aku ke sini, itu aku berharap. Oh, ya 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 ya. Aku tidak mau berharap, Ya ya gitu. ya ya. Akhirnya itu gini, ketika aku diundang nih, Mbak, buat buat ngisi ngisi materi atau Ah, ngisi apa gitu kan. ah hah hah. Aku tidak pernah mau misal ada yang nanya, "Kira-kira berapa?" "Loh, ngapain nanya harga? Buat apa?" Kalau Mmm. aku bisa ya aku bisa. Nggak usah nanya harga, nggak usah ngomongin finansial gitu. Nggak usah ngomongin uang gitu. Justru aku malah ngerasa nggak enak kalau ngomongin uang gitu, Pak. Oh, Apalagi tapi itu kita kalau kayak narasumber ya, Ros, itu menghargai, iya iya iya, kalau kalau itu ya, mengapresiasi heeh. kemampuan kita. Enggak, tapi aku gini, Mbak. Misal, eee, aku diminta untuk ngisi materi ini gitu, Pak. Hmm. Aku tidak untuk sekarang, aku tidak terlalu berharap gitu. Berharap, oke, aku dikasih Hmm. gini-gini gitu. Hmm. Paling aku bilang kalau aku memang nggak punya uang untuk beli bensin, misal aku nggak punya uang untuk beli bensin, Lek, nanti kasih ya. Ya, Oke. ya Kadang aku ya. kasih, Mbak, kalau aku ada, mereka ngasih, aku kasih balik tuh. Tapi ini loh, Ros, kita membantu itu jangan jangan membantu, tapi mengapresiasi. Kenapa kalau misalnya aku tuh kalau pengemis nggak mungkin ngasih, tapi ke tukang beca aku ngasih. Sama-sama. Aku Iya ke nggak? ke pedagang-pedagang yang udah tua itu aku sering beli itu. Iya iya kan? Jadi artinya, saya membantu mereka itu mengapresiasi usahanya mereka. Hmm, Karena kerja tukang beca itu kan lumayan, ya, terus dia dagang kan, misalnya pedagang yang tua-tua itu. Tapi kalau pengemis, effort-nya itu kan cuma dia datang ke ya aku orang nggak gitu, aku nggak pernah aku ngasih tuh, nggak Pak. ngasih. Pengemis-pengemis apapun gitu mau apa Iya itu iya, aku nggak pernah ngasih. iya iya. Kalau Bahkan yang ini, kataku ngamen. yang ngamen, kalau suaranya nggak enak dan lagunya nggak enak, gue nggak ngasih. Maaf gitu. Di pinggir jalan tuh di apa, di lampu merah aku nggak ngasih karena buat saya itu mengganggu. Mengganggu di Baru kafe-kafe. kalau di kafe, aku Ah, dateng memang niat mau dengerin heeh, terus musik dan enak gitu. enak, gue ngasih gitu loh, Itu bentuk Say. apresiasi. Iya, jadi Ah, artinya aku memberikan uang itu kayak misalnya aku kemarin ngasih ke kamu, kamu ke sini tuh effort loh, Say, ya mengapresiasi itu. Terus udah itu apa ya, ya pokoknya yang aku kasih itu mesti saya mengapresiasi. Tapi kalau misalnya, eee, kelihatan deh, Dek, kalau orang-orang yang ada kepentingan, ada ah, modus-modus untuk bergantung dan pengen ini gitu, ada, itu kelihatan. masa, Mbak? Aku nggak Heeh, bisa lihat kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak aku nggak peka. bisa membedakan itu. Aku gini, eee, aku akan ngasih ke seseorang atau aku Ah hah, aku teman gitu. Kalau
ya selama dia nggak bohong, Mhm. aku ngasih, Mbak. Maksudnya gini, ngopi gitu. Kalau dia bilang nih, wah punya uang, nanti aku yang bayar. Tapi kalau dia punya uang terus bilang nggak punya uang Oh, gitu, ya ya. paling aku bayar dan next selanjutnya aku bilang, aduh tadi bisa ya. Paling aku gitu. Ah, ah, Gitu. ah, ah, ah. Iya sih iya sih. Enggak, aku kembali lagi ke puasa ya. Apakah sama dengan puasa yang kemarin, Ramadan kemarin, Mas? Beda. Apa bedanya? Eh, Kalau aku kan tinggal sendiri nih, yang dulu masih bareng sama nyokap kan, sama umi. Sekarang aku terasa banget sih, apa ya, sebagai human, sebagai novi, sebagai manusia, itu aku terasa banget sih. bedanya kalau tahun sebelumnya itu aku lebih banyak di rumah, Mbak. Ini sekarang, Enggak, dulu. yang sebelumnya lebih banyak di rumah, lebih santai karena eh, ada inilah sudah dipetakan nih. Mhm, Buat keperluan ini sudah ada, buat mhm. keperluan ini sudah ada. Mas Tahun sekarang nggak bisa? karena memang tidak ada budget, Mbak. Maksudnya bukan budget, Kamu tapi rezekimu lebih banyak ya? petak-petak gitu. Ya lebih yang sebelumnya. Ya Eh. yang sekarang ada lah, cuman masih ada beberapa yang harus ditomboki dengan pinjam. Kalau untuk yang Mmm. sekarang. Kalau yang sebelumnya enggak, malah enak, malah lebih banyak ngasih ke beberapa Ya saudara yang ya ini, ya aku ya. lebih ini ke ade ini lebih banyak lah ngasihnya. Ya 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 Kayak ya ya. beli sarung itu lebih banyak juga dikasihkan ke ini Jangan ke ininya. memaksakan loh, Ros, kalau emang nggak Enggak, ada aku uangnya enggak maksa. ngapain beli? Aku enggak maksa. Kalau karena aku yang merasa kewajiban, Mbak. Kalau ke adik itu ke mbak aku yang merasa kewajiban. Kan Ah, itu kadang nggak mau tuh, Mbak. lah iya, Kakekku nggak mau tuh, saya contohin dulu. Tapi iya. kok gimana? Aku yang merasa saya kewajiban gitu. Nah kan kamu sendiri hanya membuat Iya, makanya. kewajiban. Kayaknya harus puasa nggak ngasih juga. Aduh. Iya, minimal untuk meminimalisir, tapi Hmm, setelah itu iya iya. dikontrol. Bukan Tapi berarti kita nggak ngasih, tapi cuma kalau bulan puasa memang yang aku rasa sih pengeluaran 4 kali lebih lah banyak daripada ini bulan salah satu contoh orang gagal memaknai puasa. esensi puasa, Iya. yang seharusnya bisa kontrol, bisa menahan, Eh, bisa meminimalisir, tapi justru Terlambat. tela telanjut kata kamu Iya, lanjut. Oke, Ros, semoga nanti kita di Ramadan yang akan datang bisa ketemu lagi, Amin. dan saya berharap, karena kan sebenarnya saingan kita itu adalah diri kita Ya, sendiri, betul. atau kita yang kemarin dengan yang Yang sekarang. sekarang. Yang kita perlu berkompetisi itu bukan orang lain, tapi kita di hari kemarin. Nah, semoga, walaupun misalnya anggaplah puasanya kamu dianggap gagal tidak bisa menahan, tapi mungkin sekarang nih kamu punya Ya, pikiran kan kamu sekarang berpikir mau bikin project, mau bikin apa, itu mungkin di keinginan-keinginan itu ada satu keinginan ya, ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya. lagi. Sehingga nanti Ramadan yang akan datang, Bisa lebih baik. pengeluaran dan pendapatan, lebih banyak pendapatan daripada Ya, amin, pengeluarannya, amin, 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 gitu. amin. Bisa berubah. Iya, biar inilah agak tenangan lah. Di puasa harusnya kita tenang berpikir, malah nggak tenang. Mikirin THR. THR. Oke, terima kasih Ya. teman-teman sudah menonton. Jadi pada bulan-bulan ini masih suasana Suasana Lebaran ini Lebaran masih. gitu ya. Jadi kita masih ngobrolin apa namanya kejadian Besok atau ketupatan, Mbak. ketupatan ya. Iya ya, itu aku pengen tahu sejarah ketupat tuh kayak gimana. Karena kan cuma orang Indonesia kan yang ada. Lebaran Madura apa ketupat. Indonesia sih? Indonesia, Oh, Indonesia ada Lebaran Lebaran ketupat ketupat. ya. Emang di Arab nggak ada, Mbak? Lebaran aja nggak ada. Idul Fitri. Nggak ada, Ros, aku waktu pas lebaran gitu udah itu bengong mau kemana ini, nggak ada Oh tuh iya, iya. salam-salaman, pergi ke rumahnya orang tuh nggak ada, jadi bengong. Oh gitu. Makanya aku Oh next kita sekali bahas itu lah, iya, Pak. benar-benar deh. Ya. Dah, terima kasih sudah menonton Ya. dan selamat Siang malam. dadah.